aku kasyafa, aku buka. Nah, di situ lah. Berarti apa? Saat nazak itu dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah, kita bersyukur semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Nikmat Allah senantiasa dicurahkan, dilimpahkan kepada kita semuanya. Utamanya hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar dunia, alias kita masih hidup dan kita masih bernyawa. Dan yang lebih utama di antara kehidupan itu karena kita dalam bimbingan Allah. Kita diberi kesadaran untuk bisa melaksanakan panggilan keimanan kita, yaitu beribadah dan beribadah, khususnya jamaah salat subuh seperti yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diselamatkan, dibimbing Allah Subhanahu wa taala, selamat dunyane, selamat akhirate. Hadirin, alhamdulillah di sela-sela kegiatan saya ada 5 hari maraton rata-rata sampai jam 12 malam, jam setengah 1. Ini tadi saya masih alhamdulillah sempat untuk ke sini, nanti kembali lagi karena kami ada acara dengan pengurus, karena kami ada acara dengan pusat PBNU di kantor Diklat Kemendikbud itu. Nah, ini nanti habis kembali lagi. Saya sempatkan untuk bisa ketemu dengan jamaah lagi. Mudah-mudahan sehat terus nggih. Hadirin, di surat An-Nisa ayat 17 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Shadaqallahul azim. Innamat taubatu, sak temene taubat, mohon ampun kepada Allah, lilladzina, untuk mereka-mereka ya'maluna as-su'a, yang melakukan keburukan, melakukan perbuatan dosa, bijahalatin, karena tidak tahu menau, karena kebodohan. Tsumma yatubuna, banjur padha tobat kabeh sapa wong, kemudian mereka tadi yang berbuat salah, berbuat dosa tadi itu bertobat, min qaribin, di waktu yang segera, yang qaribin, yang dekat. Nah niki syarat tobat itu setelah melakukan kesalahan itu segera, tidak
boleh nunggu sampai nanti kalau umur 70, 80, segera bingkoribin itu. Nah, di sini syarat bertobat untuk diampuni dosa-dosa ya itu adalah tidak lama dari ketika melakukan dosa dan maksiat itu. Keterangannya dekat itu ukurannya apa? Wa akhraja Abi Hatim wa Ibnu Jarir an ibni Abbas, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qauli ta'ala. Ibnu Abbas memaknai kalimat tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia bertobat di waktu yang tidak jauh, artinya di waktu yang dekat. Nah, maksud di waktu yang dekat itu apa? Al-qaribu, yang dimaksud dengan waktu yang dekat itu adalah ma bainahu, yaitu antara ketika dia melakukan perbuatan salah itu, wa baina, dan di saat ayyanzura ila malakul mauti, sampai waktunya ketika ia bisa melihat, diberi kemampuan untuk bisa melihat malakul mauti, malaikat pencabut nyawa. Jadi orang-orang yang meninggal itu nanti diberi kemampuan melihat tidak sebagaimana melihatnya orang yang sehat, orang yang hidup biasa ini. Ada orang yang nazak itu melihat apa itu kita tidak ikut tahu, tapi dia melihat. Di situ melihat siapa? Malaikat. Jadi yang dimaksud dengan waktu yang dekat, bertobat dari dosa di waktu yang dekat itu batasan yang dipahami itu adalah dekat itu sebelum dia melihat malaikat maut, berarti ketika sebelum nazak itu masuk kategori waktu yang qoribin, dekat masihan. Nah, ini wis nazak kok baru, lah itu beda lagi. Ukuran dekatnya itu. Wa akhraja Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar, riwayat Ibnu Umar anin Nabi, saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yaqbalu, itu nrimo sapa Allah, taubatal abdi ing tobaté menungso, malam yughorgir, selagi durung nalikane yughorgir, ketika nyawa di tenggorokan. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat seorang hamba dari kesalahan dan dosanya selama nyawanya belum berada di tenggorokan, lagi dicabut, yaitu sakratil maut. Ukurannya di situ. Yang jelas-jelas tidak diterima taubat itu adalah ketika sudah nazak, terus baru bilang aku mohon ampun, aku menyesal. Sebagaimana kita sering mendengar kisah tentang Fir'aun. Fir'aun itu tobatnya kapan? Fir'aun itu ya tobat, Pak, tapi tobatnya kapan? Ketika sedang apa? Tenggelam, megap-megap niku. Ya napa pernyataan ini? Falamma adrakaul gharaku qala, maka ketika datang saatnya dia sedang tenggelam, al-gharq itu tenggelam, megap-megap mempertahankan hidup, mempertahankan nyawanya, karena memang nyawa bukan miliknya yang tidak bisa dipertahankan. Cuman saat itu dia menyadari, baru melihat kenyataan apa yang selama ini disembunyikan, yaitu apa? Tentang tidak beriman kepada Allah itu diperlihatkan. Saat itu qala,
baru dia menyatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Maka tolong aku diampuni, dimaafkan. Jawabannya bagaimana? Al-an, sekarang kamu baru bilang begitu. Saat apa? Megap, ngap-ngapan itu, saat tenggelam itu, kamu baru bilang beriman. Padahal sudah berkali-kali diingatkan, disadarkan, termasuk ketika dia dan keluarganya dan umatnya itu ditimpa bencana, diberi hukuman ringan. Apa ringan itu? Secara bergelombang dalam waktu yang terpisah diberi bencana berupa banjir kutu apa? Ya kutu, sehingga di mana-mana nempel kutu itu, sehingga nggak bisa apa-apa, nggak bisa makan, nggak bisa apa gitu. Mangan ya mangan kutu, mau makan makanan ya mesti kutu di situ ada. Lalu dalam waktu berikutnya ketika ia mencari Musa, memohon supaya didoakan, kutunya hilang. Setelah hilang, balik maneh apa? Dawableke muncul maneh. Apa ndableke? Mulai memusuhi Musa lagi, padahal sebelumnya janji dia tidak akan mengulangi. Memusuhi Musa lagi, menganiaya umat lagi. Wah, maka Allah mendatangkan hukuman berikutnya. Ada banjir kutu. Kutu ini beda nggih kali tumon niku. Sama, yaiku banjir kutu, korengan, kewatal. Gak iso diapa-apakno, dikerok ya gak iso, ya pokoke gatel gak iso ilang. Wal kummal itu ya kutu itu, tumo. Wadhafati, banjir kodok. Kodok, Pak. Jadi di mana-mana itu diangkroki apa? Kodok. Kate turu ya ngono kodok. Kate mangan ya mencolot kodoke. Iya, betul itu. Sehingga mereka ya banyak yang meninggal karena itu. Maka mencari Musa, mohon didoakan supaya bencana ini hilang. Ya janji san. Setelah hilang, uripnya nyaman lagi, enak lagi, lupa lagi. Memusuhi siapa? Musa lagi. Terus apa datang lagi? Banjir darah. Jadi air itu darah wujudnya itu. Bukan itu. Mengalir itu bukan air tapi darah. Termasuk sungai-sungai apa itu darah semuanya. Ya, sungai Nil itu juga. Kan sungai yang terkenal di Afrika apa? Sungai Nil itu membentang dari Mesir sampai ke negeri Sudan ke mana itu. Ke pertengahan benua Afrika ini panjang. Jadi termasuk sungai terpanjang di dunia ya sungai Nil. Kalau sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Sulu. Lalu ada lagi sungai berikutnya Sungai Brantas. Itu wujudnya itu yang mengalir itu bukan air tapi apa? Darah. Semua ketika ada air ya itu. Wah. Dan seterusnya. Sampai ketika sudah didoakan Musa, kemudian hilang itu bencana, sejahtera lagi hidupnya, lupa lagi, memusuhi Musa lagi. Sampai yang terakhir itu semuanya ini gara-gara Musa. Wis kalau begitu Musa harus dihabisin dengan umatnya. Maka diadakanlah proyek rencana untuk membunuh Musa.
maka Musa dikejar-kejar di mana adanya. Musa diikuti oleh beberapa pengawal, diikuti oleh beberapa pengikutnya, kejar, lari, sampai dari lari itu berujung kepada apa? Pertemuan Laut Merah. Semerap Laut Merah nggih. Yo, lautnya ada tapi merahnya nggak kelihatan. Ya, di Laut Merah. Musa sebagai manusia selain sebagai nabi, tentu dia juga punya rasa cemas, rasa khauf, takut. Ini kok ada apa ini? Laut. Kalau terus ini kita itu akan bertemu dengan laut, jelas tenggelam. Mau menyeberangi itu. Kalau mau kembali ke belakang bertemu dengan tentara Fir'aun. Nah, saat dalam kecemasan itu loh manusiawi, wajar itu orang kalau ada sesuatu khawatir. Jangankan kita nabi saja ya ada takut, ada khawatirnya. Jangan-jangan terkena itu bencana. Apa? Tadi itu khawatir nanti ya tenggelam. Terutama untuk umatnya. Setelah itu baru Allah mendatangkan perintah wadrib bi'asokal bahro. Musa, kamu sebagai manusia merasa cemas wajar, tapi sekarang jangan larut dalam kecemasan. Ambil tongkatmu, pukulkan ke mana? Air laut, airnya nggih. Bukan. Ya. Famfalaqo, maka air laut itu famfalaqo terpecah, terbelah. Fakana, lalu air laut itu kataudil adzim, itu ibaratkan jembatan sing wombo. Jembatan sing ombo, ngalang-alai surama madu. Kalau dari Madura, madu surah. Membentang, air terbelah, dilewati itu. Lari bersama umatnya, ternyata Fir'aun yang mengejar tadi itu ya sempat juga dia berhenti. Wah, ini sihir ini, masa laut kok iso seperti ini. Dia sudah memahami bahwa itu akan bahaya, tapi kudanya itu tidak mau berhenti. Kuda yang kalau sekarang itu delman ya, apa delman itu? Ya, kendaraan yang ditarik apa itu? Kuda itu. Karena kudanya laki, berangasan. Yang dilihat itu adalah kuda yang dinaiki oleh itu apa? Kelihatan wayu, jadi kudanya itu tidak mau berhenti, terus saya. Padahal Fir'aun itu sudah takut, ini sudah khawatir ini. Melayu diikuti akhirnya ya sudah. Itu coba-coba, yo iso nyebrang gitu. Nah, ketika Musa sudah sampai di pinggiran, ya, sudah nyampe di daratan berikutnya. Nah, oleh Allah laut dikembalikan seperti semula. Semuanya akhirnya tenggelam, berenang untuk mempertahankan hidup. Al-gharaku, lalu saat dia sudah mau nazak tadi itu, Allah memperlihatkan akibat-akibat kepada Fir'aun, maka Fir'aun bilang falamma adrakahul gharaku, ketika datang saatnya dia sedang tenggelam, megap-megap itu, qala, baru dia menyatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Maka proses manusia sadar mengakui Tuhan itu bagi yang tidak beriman selama ini ya ketika nazak itu, sebagaimana dicontohkan apa? Fir'aun. Al-ana, sekarang kamu bilang taubat beriman, padahal sebelumnya wangel dituturi, angel angel wis bolak-balik dielingno gak kena.
Al-an wa qas ataita, padahal kamu sebelumnya durhaka terus-terusan. Wes. Akhirnya nggak bisa, fal yauma, maka saat ini nunajjika, aku selamatkan badanmu, litakuna, aku tenggelamkan kamu, lalu aku selamatkan badanmu, aku utuhkan badanmu, tidak akan melembuk, tidak akan rusak, tidak akan hancur, litakuna, agar kamu bisa menjadi liman khalfaka, sebagai pertanda ayat bukti tentang bagaimana kejamnya Fir'aun dan bagaimana kekuasaan Allah yang ditimpakan. Liman khalfaka ayat, untuk umat-umat setelah kamu itu sebagai pertanda dan bukti bahwa kamu adalah manusia yang paling durjana di atas dunia. Bahkan saking jahatnya sampai dia itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Lo Tuhan kok iso tenggelam? Tuhan kok iso? Nah itu. Hadirin yang dirahmati, nah itu. Kesempatan itu tidak mungkin untuk bertobat saat itu. Syaratnya adalah tobat itu ya memang jauh-jauh hari sebelum datangnya mati itu. Nah ukuran dekat dengan mati ya tadi itu ketika sedang. Jadi kalau orang itu masih diberi sakit sebelum mati, lah saat itu dia tobat, bisa berdasarkan keterangan itu ya dia bisa diterima tobatnya oleh Allah, asalkan selama sakit itu dia menyadari betul, menyadari betul tentang kesalahannya dan mohon ampun. Tapi kan ada orang itu yang ketika sakit itu tidak pernah tobat, malah menyalahkan Tuhan kadang-kadang itu. Apa maunya Tuhan itu? Maunya apa? Saya kok dijadikan sakit seperti ini. Meso kadang-kadang ini. Oh meso itu. Nah itu angel itu. Wa akhraja Abdul Razzaq fi tafsir an Ibnu Umar qala. Ya, Ibnu Umar dalam satu tafsirnya menyatakan at-taubatu utawi tobat mabsutatun iku, nek cara bahasa Indonesia itu terbentang waktunya, membentang waktunya. Nek cara Jawa apa iku? Terbuka kesempatannya lil abdi, bagi hamba, malam yusakku, selagi belum nyawanya lepas. Yaitu berarti apa? Ketika yusak itu ketika nyawa itu sudah mulai dari lutut ini, sudah dari bawah. Jadi dari atas, dari bawah ke atas ini nyawa itu. Nah sampai nanti antara lutut dengan lutut itu kosong, tidak ada unsur kekuatan, tidak ada unsur nyawa itu. Nah saat itu sudah tidak bisa. Maka summa qara'a, Ibnu Umar kemudian setelah menyatakan maksudnya begitu tadi itu, ya selagi nyawa belum lepas dari dua betis kalu ini untuk ditarik ke atas itu. Sehingga setelah menyampaikan tafsir seperti itu, Ibnu Umar menyatakan walaisatit taubatu, dan tidaklah tobat itu gitu, kecuali ketika orang itu sebelum datangnya naza. Tsumma qala wa hal ba'dal khudu illa sau, dan di saat orang itu khudur itu ya saat dicabut nyawa itu, di situ kecuali adalah suasana yang menyesakkan, suasana yang menyakitkan ketika diambil nyawa itu, terasa di situ. Nah saat itu baru dia melihat. Tadi itu kan disebutkan yanzurul malaikat melihat malaikat maut. Melihat itu yang dicabut nyawanya itu. Cuman keluarga kanan kiri itu tidak termasuk anak atau istrinya atau suaminya atau tetangganya yang menyaksikan saat itu ya nggak melihat apa-apa, karena alatnya melihat waktu itu bukan mata. Tapi menggunakan apa melihatnya itu? Jiwanya itu, jiwa orang yang nazak itu.
Sehingga yang meninggal itu melihat sesuatu yang sing api-api, ya melihat sesuatu sing enak-enak gitu. Sampai kok cara wong Jawa iku sampai ndelongop. Apa ndelongop itu? Fokus apa itu? Perhatian tercurah itu loh apa itu? Itu. Tapi nanti kalau orang itu yang ahli neraka, ya yang dilihat waktu itu gambaran tentang siksaan neraka. Di samping dia saat itu seperti layaknya apa sedang dipukuli oleh malaikat. Ya dribuna wujuhahum wa adbarahum, dan malaikat ketika mencabut itu memukuli wajahnya, memukuli punggungnya, memukuli tubuhnya, seraya ada bentak, dibentak, sentak. Wadzuku, rasakan ini siksaan Allah. Nah itu di situ. Jadi taubatnya itu bisa diterima selama taubat tidak saat sedang nazar. Lanjutannya, wa akhraja Ibnul Munzir anin Nukhai qala at-taubatu mabsutatun, utawi taubat iku mabsutatun, terbentang waktunya, lil abdi, untuk hamba, malam yukhad bikashfihi, selagi belum dibuka hijabnya untuk melihat alam akhirat. Jadi ada istilah kasyafa, Pak. Kasyafa itu terbukanya dinding yang menutupi pandangan kita, pandangan mata. Kita melihat sesuatu itu kan sebatas apa yang ada di ruangan ini, betul nggih? Tapi saat nazar itu bukan melihat dengan mata ini, tapi dengan mata dimensi yang lain, yaitu jiwa. Maka jiwa itu sebetulnya tidak butuh mata ini ketika apa? Ketika sudah dicabut itu. Seperti ketika mimpi itu kan melihat sesuatu, tapi kan tidak dengan mata ini. Gitu betul. Wong mata ini yang nempel di tubuh ini terpejam kok ketika tidur itu. Tapi ketika orang mimpi itu kan melihat segala sesuatu. Ketika lagi ngipi bertemu dengan siapa, yang melihat dan ngomong-ngomongan, kan gitu. Nah, saat itu sebagai gambaran kita sering begitu melihat itu tidak harus dengan mata, tapi dengan kekuatan jiwa yang ada itu. Nah, orang yang nazar itu ya begitu melihatnya itu, melihat dengan bukan mata fisik ini, tapi dengan mata hati atau dengan jiwa. Ya kelihatan. Nah, kasyafa itu dibuka. Apa yang dibuka? Tentang amalnya. Apa yang dibuka? Tentang dosa-dosanya. Akibat dari amal ibadahnya, akibat dari dosanya itu. Itulah yang tercantum sebagaimana Rasul menafsirkan, memberikan penjelasan tentang makna dari ayat 22 di surat Qaf. Surat Qaf. Allah dawu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Shadaqallahul adzim. وَلَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا, sungguh-sungguh kalian manusia itu sering mengabaikan kejadian seperti ini. Dianggap, gak usah mikir lah, mati lah dipikir sih, gak usah mikir dosa, gak usah mikir ganjaran, seperti urip saiki enaki apa, lagi itu tidak mungkin gitu. Sudah gak usah mikir. Itu kenapa? Karena dia menganggap pahala dosa itu masih apa? Main-main, hanya bayang-bayang aja, tidak real, tidak nyata, tidak percaya. Karena ada itu orang yang begitu itu. Apakah akhirat itu ada? Apakah surga neraka itu ada? Ya sudah. Dianggap itu apa?
Sesuatu yang ilusi. Apa ilusi itu? Ya sudah akan nyata. Hanya bayang-bayang aja gitu. Itu kenapa? Itu berarti tertutup memang. Tertutup hatinya, tertutup mata batinnya. Fakashafna angka gitu aka. Maka pada saat ini kata Allah, aku kasyafa, aku buka. Nah di situ lah. Berarti apa? Saat nazar itu dibuka. Pandangan itu, bukan pandangan mata ini, tapi pandangan basor. Basor itu pandangan jiwa. Fabasarukal yauma, maka penglihatanmu, pandanganmu saat itu hadidun. Hadid itu artinya makna aslinya itu besi. Tapi besi itu ketika diungkal, ketika menjadi apa? Tajam. Maka pandanganmu sangat tajam melihat, betul-betul melihat. Kalau orang bahasa Jawa, delok ketok weleh-weleh padang jinglang. Terang kelihatan itu. Ketika suasana seperti itu diperlihatkan. Maka apa yang dilihat ya tentu semuanya sesuai dengan apa? Sesuai dengan amal ibadahnya, sesuai dengan persiapan bekalnya itu juga. Nah, maka orang yang ya maksudnya waktu kesempatan bagi manusia yang sempat berbuat salah dan berbuat dosa, kesempatnya itu adalah sebelum datangnya malaikat maut, sebelum saat dibuka hijab akhiratnya itu. Ya ketika nazak itu diperlihatkan hijab tentang pahala, tentang dosa, tentang surga, tentang neraka. Itulah maka salah satu di antara makna surat Fussilat, ayat yang jarang sering dengar apa? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka qalu yang telah menyatakan antara ucapan dan hati, menyatakan apa? Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, beriman kepada Allah, tsummastaqamu, lalu istiqomah dalam iman, dalam beribadah, tatanazzalu alaihimul malaika, pada saat berakhir dari kehidupan dunia, proses untuk pindah ke alam barzakh, itulah tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat datang menyambutnya berduyun-duyun. Wa fi riwayatin dulu itu sampai 500 malaikat dipimpin oleh malaikat rahmat, ya utamanya di situ yang mencabut nyawa itu. Siapa yang mencabut nyawa? Israel. Seraya memberikan ucapan Allah takhafu wa la tahzanu, jangan ada takut, jangan ada susah, jangan ada sengsara. Wa basyiru, bergembiralah, lihat itu. Maksudnya apa? Bergembira itu apa? Lihat itu loh, dikelihatkan itu. Dibuka slide-nya itu. Disitulah melihat itu. Di situ hakikat awal dari kepuasan dalam menjalani hidup. Kenapa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Hai jiwa yang tenang, tentram karena kamu sudah punya bekal, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyah, dengan puas. Duduk dengan yumardiyah, duduk puas. Saat itu sudah sebagaimana kebalikannya gitu loh ya. Mardiyah, diridhai Allah. Fadkhuli fi ibadi, gabunglah kamu dengan hambaku. Lah itu nanti kita bicarakan berikutnya. Adanya kemungkinan pertemuan antara arwah dengan arwah di alam mana? Alam barzakh. Jadi nanti di sana itu ada komunitas, Pak. Apa komunitas itu? Ya,
pertemuan keluarga dengan keluarga, pertemuan dengan teman, pertemuan dengan sesama ahli surga. Itu. Fadkhuli fi ibadi, ayo gabung dengan hambaku. Loh gitu. Allah. Wa akhraj Ibnu Abi Hatim an Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini salah seorang sahabat yang dijamin ahli surga. Ia penasehat politiknya Sayyidina Ali. Penasihat politik ya. Sufyan Ats-Tsauri menyatakan hatta idza hadara ahadumul mautu. Nah, jadi maksudnya yang di waktu dekat itu sebelum datangnya ini. Sebelum hatta idza hadara ahadum. Kalau di ayat yang lain itu hatta idza jaa ahadumul mautu, sehingga datang kepadanya ahadumul mautu, kematian, yaitu malaikat maut. Kalau di sini hadara ahadumul mautu, ketika datang kepada mereka, hadar itu hadir kepada mereka, al mautu saatnya kematian. Berarti kalau ketika taubat itu saat itu sudah tidak bisa diterima. Tapi kalau sebelum itu dia taubat, ada kemungkinan diterima karena sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan oleh Allah dan Nabi, tapi bisa juga tetap tidak diterima karena tidak sesuai dengan prosedur untuk bertaubat itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Wa akhraja Ibnu Abi Dunya an Ibni Mujalzim qala Ibnu Abi Dunya menyatakan la yazalul abdu fi taubatin, siapapun di antara hamba itu berkesempatan untuk taubat malam yu'ayin al malaikah, sebelum betul-betul telah ditetapkan, sebelum betul-betul didatangkan kepadanya al mautu, malaikat kematian. Yu'ayin sudah jelas, ikut lihat itu. Melihatnya kayak apa? Itu semua masing-masing orang sesuai dengan apa? Sesuai dengan kapasitas amal soleh dan tidaknya tadi itu. Melihat itu. Nah, di gambaran seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita juga sering mendengar cerita kisah seorang penjahat kelas kakap. Saking jahatnya ia sampai membunuh tidak kurang dari 99 orang. Saking apa nih? Saking jahatnya, saking premane. Lalu apa yang dihasilkan dari perbuatan-perbuatan dosa tadi itu tidak membuat dia resah, tidak pernah merasa nyaman. Akhirnya dia itu ingat tentang akhirat, tentang mau bertobat. Datanglah kepada seorang pemimpin agama saat itu. Datang ke situ menceritakan tentang dosa-dosa yang dijalani selama sekian tahun itu, sampai bahkan membunuh berapa? 99 orang. Apakah tobat saya masih bisa diterima? Mbak Yai, tolong saya dapat pahala. Dijelaskan. Lah ini kiai ini tidak melihat dari situasi muktadul halnya. Hanya melihat dari sisi hitam putih. Sudah terlalu kamu dosanya itu, maka tidak mungkin diterima kamu itu. Keluar kamu dari sini. Umpama misu mungkin. Keluar kamu dari sini. Dosanya sudah teramat tinggi. Gak bisa keterima. Dikitukan itu langsung marah itu tadi itu. Preman tadi itu. Marah, ya karena memang sudah biasa membunuh. Jadi membunuh orang ini kayak membunuh kecoa gitu aja. Jenengan ada kecoa ya, teriak apa membunuh, Bu? Nek jeding terus ada kecoa gitu itu loh, Bu. Jenengan matikan apa jenengan takut apa itu? Bunuh. Marah, bunuh itu tadi. Yang dianggap pendeta dianggap
kiai tadi itu. Mati sudah. Pokoknya saya belum pernah berhenti. Saya ingin tetap mencari. Loh gitu. Mencari lalu bertemu dengan seorang kiai yang lainnya, pemimpin agama yang lainnya datang di tempat jauh, didatangi lagi, sampai di situ matur cerita, saya sudah membunuh 99 dan membunuh 100. Kemarin terakhir karena saya diolok-olok, saya katanya tidak terima, saya marah ya. Nah saya betul-betul ingin taubat. Gimana ya? Maka yai tadi yang bijak itu tadi menyatakan bukan oh diterima atau apa. Coba kamu datang ke tempat ini, di sana ada orang yang alim, orang yang pintar, orang anu, kamu konsultasi ke sana, datangi ke sana. Nanti kamu akan mendapatkan jawaban. Saya tidak bisa menjawabnya ya. Tolong kamu ke sana aja, di sana. Ini kan lebih enak, lebih halus gitu. Bijak gitu loh. Gak langsung mengatakan kamu keterima, dia juga gak langsung menyatakan kamu itu apa? Ditolak, enggak, tapi apa? Coba datang ke sana. Maka dia betul mencari itu perjalanan itu. Di tengah perjalanan Allah berkehendak lain, ternyata tiba-tiba orang itu sakit langsung meninggal dunia. Kan ada orang itu yang meninggal tanpa harus didahului sakit nggih. Nah itu. Nah saat setelah itulah dua kubu malaikat itu berebut untuk mengambilnya. Yang malaikat kasih sayang, malaikat rahmat itu menyatakan hamba ini sudah diterima tobatnya oleh Allah. Maka bagianku, betul-betul dia sebetulnya ingin tobat, cuman emosional orangnya. Kata satunya, oh enggak bisa, wong dia itu tobatnya belum kok, dia masih mencari guru kok mau. Saat itu terjadi pertengkaran, agamanya rebutan gitu, ya. Keputusannya akhirnya di mana? Ada yang bagian konsultasi konsultasi, mohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tentang hambamu ini ya apa ini ya Allah, mohon petunjuk. Maka isyarat memberikan, sudah gini aja, orang yang meninggal di tempat ini diukur antara perjalanan dari sini ke tempat kiai yang pertama tadi, yang kedua tadi itu, dan dari tempat ini diukur ke tempat kiai yang dituju, katakan begitu. Diukur itu. Mau pirang meter iku nggawa meteran, gak usah nggawa meteran. Ya malaikat yang tahu. Diukur. Ternyata manusia yang meninggal ini tadi ya, itu sudah berada di wilayah menuju yang kiai berikutnya itu. Sudah berada di wilayah bergeser. Bumi dijadikan oleh Allah bergeser. Dihitung. Nah, gimana? Sudah terbukti toh dari hasil survei, kenyataannya orang ini sudah masuk wilayah dari guru yang akan didatangi itu. Berarti sudah meninggalkan wilayah dari yang kemarin. Oh, berarti ini haknya malaikat rahmat kasih sayang ateges apa ateges itu. Artinya bahwa tobatnya ini sudah diterima karena belum betul-betul nazak ketika tobat itu. Tapi masih di perjalanan tadi itu. Cuman persoalannya adalah umur itu rahasia Allah, tidak bisa ditebak. Sehingga kalau begitu tidak boleh terus bertumbuh, wah ini aku tak kate mati tak tobat. Tidak bisa, karena mati itu rahasia Allah. Karena itu akhirnya kita terus berupaya dalam kondisi yang terbaik. Kita kalau sempat berbuat salah, berbuat dosa, imbangi itu dengan terus menerus bertobat, terus menerus dengan beristighfar dan beristighfar. Demikian sekilas info. Terbitnya jam berapa? Berapa? Nah, kalau ada yang tanya, monggo satu, berarti pertanyaan. Yang ibu-ibu apa yang bapak-bapak dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu di akhirat itu neraka itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang apakah
surga juga bertingkat-tingkat. Kalau surga bertingkat-tingkat, apakah penghuni surga yang tingkat bawah itu bisa berhubungan dengan penghuni surga yang di tingkat atas? Iya. Ngeten Pak nggih, nggih. Jadi ada macam-macam neraka gitu nggih. Itu menggambarkan tingkatan. Jadi tingkatan ini bukan berarti seperti kita melihat rumah susun yang bertingkat, Pak. Tapi tingkatan siksaannya, tingkatan hukumannya, Pak. Seperti orang di penjara, Pak. Sama-sama di penjara, tapi ada tingkatannya. Tingkat apa? Lamanya. Sesuai dengan kadar dosanya. Seperti siapa? Sambu. Apa sambu? Sambu. Itu tempatnya mungkin di situ sama dengan yang lain. Tapi tingkatan hukumannya beda. Tingkat hukumannya sambu adalah dihukum mati. Sementara itu masih ditunggu juga nanti itu. Sementara nanti yang sama-sama terlibat pembunuhan itu, kenapa? Sama-sama membunuh, yang termasuk terlibat membunuh itu dibedakan hukumannya sekian tahun. Loh kok beda? Tahunan, ini malah mati. Kenapa? Karena dia kadarnya itu dia partisipasi membunuh itu karena dia dipaksa, karena dia kan bisa begitu. Maka tingkatan itu bukan berarti tingkat seperti apartemen tadi Pak G. Wah itu ya. Di samping memang juga nanti diceritakan kadar kedalamannya itu bisa ratusan tahun baru nyampe. Saking apanya? Saking jauhnya, saking dalamnya. Seperti dengan melempar sesuatu itu kan butuh waktu juga nih, tergantung jaraknya. Menjatuhkan sesuatu kan ya begitu, sampainya itu kan sampai berapa menit, sampai berapa jam itu kan tergantung jatuhnya juga. Di situ ada tingkatan-tingkatan seperti itu. Jadi satu sih memang tingkatan jauhnya perjalanan waktu disiksanya itu berapa tahun, berapa sampai selamanya. Ada bisa juga nanti nerakanya, tempatnya itu juga lapisan begitu. Begitu nggih? Sama, surga kan ada juga tingkatan. Ada surga, paling tinggi kan surga Firdaus. Nggih. Sampai karena gambar tentang surga Firdaus itu kalau bahasa Inggrisnya itu Paradise. Iya, apa? Surga itu paradis ya. Nanti arga, surga Royan, surga Naim, surga macam-macam gitu. Nah, seterusnya begitu. Juga tingkatan nikmatnya, tingkatan pelayanannya dan pahala-pahala yang diterima itu menggambarkan seperti itu, Pak. Itu nggih. Terus yang namanya kita itu nanti enggak terlalu jauh ke sana ini. Allah yang mengatur itu enggak ada yang jauh, enggak ada dekat, Pak. Gitu deh, Pak ya. Oh, udah gitu. Seperti malaikat itu diberi kemampuan oleh Allah untuk menjangkau seluruh alam semesta ini untuk membunuh manusia dalam waktu yang sama. Untuk mencabut nyawa manusia yang sama itu di berbagai tempat itu dalam waktu yang sama sudah bisa, Pak. Kenapa? Karena Allah memberikan kemampuan malaikat untuk bisa menjangkau seluruh alam ini dalam waktu yang bersamaan. Jadi memang bayangannya jangan seperti bayangan kita, Pak, pengetahuan kita. Karena akhirat tidak seperti yang kita bayangkan selama kita ketahui ini. Itu Pak nggih. Wis pokoknya kita mudah-mudahan ahli surga. Mau kelas sing ono sing wis pokoke urip gak temen-temen lah cita-citae. Pokoknya sing penting gak neraka. Ngono kan itu toh. Wis gak usah mikir kelas piro, swarga wis pokoke swarga ya gitu. Monggo Bu, satu sebelum ambil nunggu 5 menit setelah isyraq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana orang dikatakan bertobat? Apakah dia cukup istighfar, ataukah ada saksi, ataukah cukup dengan sholat taubat? Lalu kalau misalnya tidak istighfar, tidak sholat taubat, dia mengulang lagi dengan perbuatan yang lama, itu apakah misalnya dia sudah taubat, lalu dia mengulang perbuatan itu lagi, apakah taubat yang pertama itu sudah dihilangkan, dihapus atau bagaimana? Terima kasih.
Ya memang nanti proses untuk tobat itu ada tingkatan-tingkatan. Untuk pengampunan dosa itu ada tingkatan-tingkatan tergantung tingkat kualitas dosanya tadi itu. Tingkat kualitas dosanya. Oke. Nah, apakah nanti kalau orang itu sudah sholat tobat, sudah istighfar terus kemudian setelah itu kemudian melakukan dosa lagi itu gimana? Apa sudah diampuni yang kemarin terus kemudian ini dosa lagi baru nanti kalau istighfar lagi diampuni dosa. Tapi yang jelas begini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan-perbuatan dosa kami itu dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan tamhuha, karena kebaikan kamu itu akan menutup atau menghapus. Nah gitu. Jadi itu menggambarkan terus bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan Allah. Itu maka disitulah ada proses pengampunan itu terus bertahap terus menerus. Termasuk sholat itu juga pengampunan dosa. Sehingga dimungkinkan setelah diampuni orang itu berbuat dosa lagi. Nanti ditampuni lagi dengan cara beristighfar, dengan cara tobat, dengan cara sholat dan semuanya itu kemungkinan ya sudah dihapus lagi seterusnya. Intinya kesempatan itu ditutup untuk tidak mendapatkan pengampunan Allah itu ketika taubatnya mohon ampunnya ketika sudah nazak begitu. Ikan perintah Allah wa'ad bi sayyi'atil hasanata tamhuha. Kalau kamu berbuat jelek, segera ikuti kebaikan. Itu menggambarkan bahwa orang itu gampang salah, gampang dosa. Mari salah, jaluk sepuro, mari ngunut sepuro, dosa maneh kan gitu ya. Nah, kesempatan itu berlaku untuk sampai dibuka oleh Allah sampai sebelum nazak. Ketika nazak sudah tidak bisa gitu Bu nggih. Alhamdulillah, mugi-mugi manfaat lan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yu'afi wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatuhu wa hudahu wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal wa min syarri ma ba'dahu. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.